telah menuntun langkah kami dari rumah kami sampai tiba ya Tuhan tempat pekerjaan kami ini dengan penuh semangat dan juga sukacita daripada Tuhan. Sebelum kami memulai daripada pekerjaan kami, tempat pekerjaan kami di hotel ini ya Tuhan. Sebentar kami ya Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman, karena itulah bekal bagi kami dalam mengejar segala apapun yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan ajari saya ya Tuhan, ajari saya supaya mengeluarkan kata-kata yang bijak, mengeluarkan kata-kata yang pantas untuk didengar dan pantas untuk diperbuat ya Tuhan. Tuhan, saya serahkan segalanya ke dalam pengasihan-Mu Bapa. Biarlah firman untuk hari ini yang akan kami dengar ya Tuhan, kami semua karyawan-karyawan yang ada di bawah jadi sumber yang bisa menjadi teladan bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa, bumi seperti musuh. Yesus, Tuhan dan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pekerjaan pada hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Jadi untuk firman Tuhan untuk kita dengarkan di pagi hari ini yang tertulis di Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat 15. Coba Ibu Tina silakan baca. Tidak apa-apa. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat dia bijak. Terima kasih. Kitab suci banyak berbicara tentang mendengarkan nasihat. Meski kadang-kadang konteksnya adalah orang muda menghormati yang lebih tua. Itulah yang tertulis di Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Kebanyakan nasihat ini berlaku lebih luas, dan Amsal itu berkata, siapa mendengarkan nasihat, dia akan bijak. Itu Amsal 12 ayat 15 tadi. Kemenangan perang tergantung pada suatu nasihat. Itu yang tertulis di Amsal 24 ayat 6. Dan hanya orang bodoh yang menolak mendengarkan. Orang bijak mendengarkan nasihat yang baik, berapapun usia dan apapun status orang yang memberikan. Jadi Bapak Ibu, namanya nasihat itu tergantung kita sebagai seorang yang mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan seorang nasihat, biarpun itu nasihat itu datang dari orang yang lebih muda dari kita. Tapi bagaimana kita untuk memberikan suatu jawaban dari situ, atau merenungkannya, atau memberikan suatu jawaban bagi nasihat itu. Jadi kadang-kadang banyak kita manusia ini merasa lebih pintar. Kita memberikan suatu masukan, bukan nasihat, memberikan masukan kepada orang yang lebih tua yang kita anggap hal semacam itu masih terjadi, dan hal semacam itu di setiap harinya kita dengar. Padahal kita tidak tahu apa yang menjadi suatu nasihat, apa yang menjadi suatu saran dari orang yang kita anggap muda, padahal itu sangat penting. Seorang penasehat perang bisa sukses di medan perang. Dalam hal ini, dia akan memberikan suatu instruksi kepada anak buahnya di medan perang. Instruksi itu berupa nasihat. Jarak sekian kilometer, kamu itu mesti hati-hati, karena di situ ada musuh. Nah, datang anak buah ini akan mendengarkan itu. Oh, ini sudah perintah, ini sudah nasihat dari orang yang lebih pintar dari saya, dari orang yang sudah berpengalaman dari saya. Dia akan mendengarkan itu dan dia akan menjalankan, sekaya dia akan selamat. Tapi tetap
di dalam hal yang namanya kita menerima suatu nasihat itu, kita tetap memberi ataupun menerima suatu jawaban dan kita adukan itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan memberikan suatu jawaban yang benar di dalam setiap langkah kita. Di setiap kehidupan kita banyak hal seperti ini yang namanya pamal-malau itu kadang tidak tahu apa-apa. Orang yang kita lihat busuk, orang yang kita lihat bahwasanya pakaian tidak pantas dengan apa yang kita pakai sekarang ini, tapi dia memberikan suatu nasihat ataupun arah yang dari dulu. Di situ kami ada apa orang berkah. Siapa tahu? Seperti itu yang sering terjadi. Tak tahunya kita sudah diberikan nasihat, kita sudah diberikan masukan, tapi kita langsung menerobos itu. Apa yang terjadi? Kita terjebak di dalam satu kerusuhan. Dan hanya orang bodoh yang menolak mendengarkan. Jadi dalam hal ini orang yang tidak ada dia punya akal pikiran tidak akan mendengarkan apa nasihat kita. Sehingga apa? Selalu dia dicemooh. Orang kau judul kaya, nggak pernah kau menerima saran dari orang yang tak kau anggap benar, dari orang yang tak kau anggap pintar. Beginilah kau, beginilah kau. Dan itu terjadi di setiap pekerjaan kita, di setiap kehidupan kita, di setiap rumah tangga kita mungkin hal seperti itu terjadi. Kita memberikan suatu nasihat kepada anak, anak terbentur dengan masalah. Apa aku bilang sama kamu? Pasti ibu yang memberikan jawaban dari kita sebagai orang tua. Nah, kita sebagai karyawan, tolong kamu begini, tolong kamu begini, tolong kamu begini. Mungkin di antara yang hadir di sini ada beberapa orang yang menjadi suatu head departemen ataupun supervisor yang sudah bisa memberikan suatu nasihat kepada bawahan. Tapi di dalam hal namanya memberikan itu, kita mohon dan saya mohon kita yang ada bekerja di sini sebagai supervisor head departemen, jangan merasa lelah untuk memberikan suatu nasihat kepada bawahan itu. Karena apa? Mendapatkan suatu pekerjaan itu dari dia ataupun dia sesuai dengan apa yang kita harapkan melalui nasihat-nasihat. Kita jangan sudah sekali, dua kali, tiga kali kita selalu bahwasanya udahlah, ya capek aku. Jangan. Kita serahkan kepada Tuhan. Berikan, buka pikirannya ini Tuhan, buka hati dan pikirannya karyawan saya ini, anggota saya ini Tuhan, supaya dia mendengar nasihat daripada pimpinan. Itu yang kita akan di setiap pekerjaan. Siapa yang tidak punya masalah di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan? Tapi orang yang mempunyai masalah ini, dia akan membutuhkan suatu nasihat bijak. Dari siapa? Dari orang yang dia anggap bahwasanya itu benar dan dia anggap bahwasanya dia itu pintar. Dan ini semua bersumber dari itu. Ada kalanya Allah membimbing orang yang rendah hati melebihi seorang yang lebih muda dari kita. Seperti yang saya katakan ini. Tuhan akan membimbing orang yang rendah hati yang memberikan suatu masukan, nasihat itu. Bila seseorang itu biarpun itu lebih muda, biarpun itu istilahnya kita lihat sebagai backgroundnya tidak dari universitas, tapi kita anggap itu benar. Jadi tolong di dalam hal seperti ini, mari kita dengar, mari kita terima semua nasihat-nasihat daripada pimpinan. Jadi untuk hari ke depan ataupun untuk hari ini, sebagai bekal kita yang head departemen ataupun supervisor, jangan merasa bosan memberikan suatu nasihat ataupun masukan yang baik terhadap kita punya bawah.
ini di dalam namanya Amsal 12 ayat 14. Kita sudah diingat. Jangan kita memberikan suatu nasihat atau ajaran terhadap rekan-rekan kita bagaimana supaya berbuat yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh dosa, terlebih yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Mari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan suatu nasihat bagi kami sebagai karyawan-karyawati yang ada pada Yesus. Supaya kami ya Tuhan selalu menerima nasihat dari pimpinan kami, selalu memberikan ajaran kepada bawahan kami, supaya mereka memberikan suatu jalan yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk perusahaan Yesus. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu yang sudah terpercaya, supaya kami sudah demikian lagi ke depan dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepada kami. Seperti kami karyawan yang ada di sini, terdiri daripada beberapa tempat yang kita. Baiklah ya Tuhan, tempatnya yang satu supaya saling bekerja sama dalam memberikan yang terbaik. Lindungilah kami ya Tuhan di dalam menjalankan pekerjaan kami sesuai dengan nasihat-nasihat yang tertulis dalam firman Yesus. Terima kasih Bapak. Itu juga ya Tuhan daripada keluarga Dr. Terima sembilan bersaudara mereka. Tuhan kami serahkan ke tangan anak dan cucu mereka ya. Apapun yang mereka lakukan saat ini, Tuhan Yesus kami serahkan sekarang ini dengan nasihat. Biarlah Engkau yang menuntunlah Bapak untuk menjalankan pekerjaan. Begitu juga kami yang ada di Bapak ini, semua karyawan kami serahkan segalanya dan lindungi kami dalam menjalankan pekerjaan kami untuk kami. Juga ya Tuhan, datangkan tamu-tamu ke tempat pekerjaan kami Yesus untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang kami sediakan. Tuhan Yesus, pintu hati kami terbuka ya. Masuklah Engkau dalam hati kami, supaya dalam melaksanakan pekerjaan kami untuk hari ini ya Tuhan, tetap kami dalam sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke berdoa bertutup, mari kita bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam ku memohon-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.